Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para pencinta-pencinta saya, para adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan kita semua, Anda sekalian, adik-adik sekalian, senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik apabila mempunyai hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Apabila mempunyai keinginan, mudah-mudahan keinginannya dikabul oleh Allah. Diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan rezeki yang barokah, diberi ketenangan dalam rumah tangga, dan diberi keberkahan dalam semua melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik aktivitas itu berada di rumah kita masing-masing atau yang berada di luar rumah kita masing-masing. Semua anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan Allah jadikan min ba'di sholihin wassolihat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir Muhammad Idris pada kesempatan yang amat sangat baik ini. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang pesugihan. Istilah pesugihan itu tidak asing lagi bagi kita. Selama ini banyak kita mendengar pesugihan, bahkan macam-macamnya. Sering kita mendengar ada pesugihan ini, ada pesugihan itu, ada pesugihan ini, ada pesugihan itu, banyak pokoknya. Apa itu pesugihan? Pesugihan adalah suatu usaha, ya. Jadi pesugihan itu juga usaha. Pesugihan adalah suatu usaha, ya. Usaha untuk membuat orang yang mengerjakannya itu menjadi kaya raya, itu pesugihan. Pesugihan adalah sesuatu usaha tertentu yang membuat orang yang mengerjakannya itu menjadi kaya raya, itu pesugihan. Adapun kalau saya lihat, ya, dari kacamata agama, terutama dari kacamata fikih, bagaimana hukum dari pesugihan itu? Ya, kita tentunya harus melihat adanya pesugihan itu, ya. Kalau kita ditanya bagaimana hukum tentang pesugihan, ya kita lihat dulu pesugihannya. Kalau pesugihan itu misalnya melanggar aturan-aturan Islam, kalau pesugihan itu melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar yang ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh misalnya meminta tolong kepada jin. Ada pesugihan misalnya minta tolong sama jin, atau pesugihan yang minta tolong kepada setan misalnya. Apalagi pesugihan yang minta tolong kepada iblis misalnya. Ya jelas
Itu haram hukumnya, jelas tidak boleh, sebab kita minta pertolongan kepada yang selain Allah. Tapi kalau kita itu minta pertolongan atau mengadakan pesugihan yang langsung kepada Allah, ya, tidak lewat setan, tidak lewat jin, ya, tidak lewat iblis, tidak lewat sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya tentu boleh, itu namanya usaha. Ya tentu secara Islam itu boleh, asalkan tidak melanggar syariat atau asalkan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika melanggar, ya yang jelas haram hukumnya. Apalagi sampai ada tumbal-tumbal misalnya, kan banyak itu kita dengar pesugihan yang meminta tumbal dalam kurun waktu 7 bulan, tumbalnya ini, atau Anda akan menjadi kaya raya apabila mengadakan pesugihan di sini, di tempat ini, tapi dengan syarat Anda itu harus menyerahkan ini macam-macam misalnya. Ada tumbalnya pokoknya, itu tidak boleh. Itu identik dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pesugihan secara Islam, apa itu ada? Ya ada, namanya usaha, namanya doa, ya. Pada kesempatan yang amat sangat baik ini saya akan menerangkan ya suatu faidah yang bisa membuat, ya tentu semuanya ini dengan izin Allah, faidah atau kegunaan yang bisa membuat seseorang ini menjadi kaya, menjadi kaya raya. Waktunya cuma dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kan juga pesugihan ini, pesugihan tapi secara Islam yang diperbolehkan oleh agama. Itu faidah untuk membuat orang yang mengerjakannya ini, mengamalkannya ini bisa menjadi kaya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi misalnya saya mengerjakan amalan ini, ya, ini berarti kita itu mengadakan pesugihan secara Islam, dan itu akan dijamin dalam kurun waktu 1 tahun saya atau orang-orang yang mengerjakannya, dengan syarat harus istiqomah, ya, harus kontinu, itu akan disugihkan, akan diberi kesugihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan baca ini. Dalam sebuah kitab itu ada keterangan begini. Faidatun lil ghina. Maknanya kurang lebih seperti ini. Faidatun adalah sebuah faidah, kegunaan, lil ghina, untuk sugih, untuk kaya raya. Artinya ini adalah sebuah kegunaan, sebuah faedah agar orang yang mengerjakannya ini menjadi kaya raya. Itu caranya, man lazama ala qiraati suratil waqiah. Ini tolong ditelaah. Faedah atau kegunaan itu bagaimana? Ini ada keterangan begini. Man lazama ala qiraati suratil waqiah. Barang siapa lazamah, yang melazimkan, yang mendawamkan, ala qiraati suratil waqiati, atas membaca surat waqi, ya ini kan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran utamanya surat waqi, ya. Barang siapa yang mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca surat waqi marrotan wahidatan, 1 kali saja. Kapan itu dibaca? Ba'da sholatis subhi, setelah orang itu mengerjakan sholat subuh. Jadi syaratnya di sini harus sholat subuh, karena surah waqi yang dibaca 1 kali itu setelah sholat subuh, begitu. Man lazama ala qiraati suratil waqiati marrotan wahidatan ba'da sholatis subhi. Barang siapa yang mendawamkan, yang membaca surat waqi, Al-Quran surat waqi, ya, suratul waqiah, marrotan wahidatan, 1 kali saja, tidak usah 2 kali, apalagi 3 kali, 1 kali saja. Waktunya ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, fi kulli yaumin, setiap hari, ya, atau kulla yaumin,
ini bisa dibaca kulla yaumin atau fi kulli yaumin, setiap hari. Jadi membaca surat Waqi setelah sholat subuh itu dilaksanakan selama tiap hari ya, harus kontinu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa dzakara ba'daha, kemudian orang itu berzikir mengingat Allah ba'daha setelah membaca surat Waqi. Artinya setelah membaca surat Waqi itu masih ada zikir lagi. Apa itu zikirnya? Ya Karimu ya Wadud alfa marrah. Kemudian orang itu setelah membaca surah Waqi, orang itu membaca Ya Karim ya Wadud alfa marrah, 1000 kali. Jadi dua ini pekerjaannya. Yang pertama membaca surat Waqi, dan ini semua dikerjakan secara bersamaan pada waktu orang itu melaksanakan sholat subuh setiap hari. Membaca surat Waqi sebanyak 1 kali, kemudian wa dzakara ba'daha ya Karimu ya Wadud alfa marrah, ditambah membaca ya Karimu ya Wadud sebanyak 1000 kali. Ya tidak begitu lama ini. Surat Waqi 1 kali, Ya Karim ya Wadud sebanyak 1000 kali. Maka ada keterangan di sini, fa innahu la tamdi alaihi sanatun, maka sesungguhnya pekerjaan itu ya, pekerjaan membaca surah Waqi kemudian 1 kali, kemudian membaca Ya Karim ya Wadud sebanyak 1000 kali setiap hari itu, la tamdi alaihi sanatun, tidak akan lewat terhadap orang yang mengerjakan itu, kepada orang yang mengerjakan hal itu ya, sanatun, dalam kurun waktu 1 tahun ya. Makanya saya bilang tadi dalam waktu 1 tahun. Fa innahu, maka sesungguhnya la tamdi alaihi sanatun, tidak akan lewat alaihi terhadap orang itu sanatun, tahun, illa wallahu munihi, kecuali wallahu, adapun Allah munihi, akan membuat kaya kepada orang itu. Jadi bukan siapa-siapa yang membuat kaya, tapi Allah. Wallahu munihi an jami'in nas, sesungguhnya Allah akan membuat kaya terhadap orang yang mengamalkan hal itu, an jami'in nas, dari semua manusia. Jadi saya ulangi, barang siapa ya, kalau kita ingin mengadakan pesugihan secara islami ya, yang diajarkan secara Islam, itu nggak apa-apa, boleh. Bahkan ini ada keterangan sebuah faidah yang membuat orang itu kaya. Caranya membaca surah Waqi 1 kali setelah sholat subuh, kemudian ditambah Ya Karimu ya Wadud ya, setelah membaca surah Waqi itu sebanyak 1000 kali, dan itu dilaksanakan setiap hari, dikerjakan setiap hari, maka selama 1 tahun. Fa innahu la tamdi alaihi sanatun, selama kurun waktu 1 tahun, maka orang itu wallahu munihi, insyaallah akan dibuat kaya raya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau mengadakan pesugihan, hindari pesugihan yang bersekutu dengan iblis, yang bersekutu dengan setan, yang bersekutu dengan hal-hal lain yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak memohon kepada Allah, perbanyak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam, seperti membaca surah Waqi sebanyak 1 kali setelah sholat subuh, ditambah kita wirid Ya Karimu ya Wadud sebanyak 1000 kali, itu dalam kurun waktu 1 tahun. Insya Allah kita akan dikaya rayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita mudah-mudahan kita diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah di dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini banyak manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.